Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world benar ya, betul. founded upon Aku dulu faith juga and bukan understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Syahrir, silakan masuk dulu. Silakan. Ada maksud apa Bung datang kemari? Jadi begini, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah kita serahkan ke PPKI? Tapi menurut saya, bukankah lebih baik jika kemerdekaan dilaksanakan tanpa PPKI? Apa maksud Bung Syarif berkata seperti itu? PPKI adalah bukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, Sekutu akan menganggap Indonesia bukan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya dalam masa World Power. Apa? Hukum power? Ya, saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerang Sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum Sekutu datang. Saya setuju. Tapi, apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita menghubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Baiklah, terima kasih Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Sultan Syahrir serta Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduklah. Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang saya ingin sampaikan. Berita apakah itu, Syarif? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bu, Maafkan saya, Syarif, tetapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari. Mari. Terima kasih, Bu. Iya. 15 Agustus 1945, pukul 10 malam, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, serta Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga ibaratkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah esok harinya, Bung. Potong lelah itu sekarang. Tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, jangan bertengkar seperti ini. Mari kita duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Wikan, kita tidak boleh gegabah. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Anda meminta Bung Karno untuk melakukannya? Saya hanya menyatakan, jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, maka besok rakyat akan membunuh orang sebagai propaganda, seperti orang-orang kampung di luar sana. Wikana benar. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan ini sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung. Kita bisa. Benar Bung. Mari kita laksanakan proklamasi. Benar Bung. Cepatlah. Malam ini juga, Bung. Tenang, ini sudah malam. Tidak baik Anda membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tetapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno serta Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Hah? Culik? Ya, kita akan bawa mereka ke suatu tempat, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sukarni Supeno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk mendapatkan keduanya di Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan keduanya? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah jauh besok. Terima kasih, Supeno. Sama-sama. Supeno setuju, dan kita akan tempatkan di rumah jauh besok. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Besok subuh. Setuju? Pukul berapa tempatnya? Pukul 4. Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945,
Pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu, pengurus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa aku harus begini? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Dan Bung harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Baiklah kalau begitu. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah dari kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan bawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian, jika aku mempunyai istri dan anak yang masih kecil, bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa tiba-tiba ada banyak orang? Guntur sangat ketakutan mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami berdua? Benar, aku tidak ingin meninggalkan istri dan anak. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan bawa anak dan istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang juga. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno serta Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya, apa mau kalian hingga berdua kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bukan. Ternyata kau sudah di sini. Iya. Mereka membawa kemari. Apakah mereka membawa Karno dan Guntur juga? Iya, ada. Sekali. Ada apa yang sebenarnya? Begini, Bu. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bu. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya akan itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu. Karena kami para pemuda ingin kemerdekaan atas kerja keras kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bu. Bila kita merdeka karena ada Jepang, maka kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung.
Mr. Subarjo. Dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah, aku akan menunggu. Wigana, bisakah saya menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda menemui mereka? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi, saya kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka melakukan proklamasi, Bu. Kalau begitu, izinkan saya untuk menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, silakan Mas. Mari kita proklamasikan kemerdekaan, Bung. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu. Baiklah, saya akan mengabulkan permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur dari tadi menangis terus. Benar, Wigana. Bolehkah saya membawa pulang Soekarno dan Hatta? Tidak. Saya akan berjanji menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja, Wigana. Baiklah, kau duduk. Mari. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 12 malam, Soekarno mengantarkan anak serta istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bu. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu, aku akan mengantarkan istri dan anakku pulang terlebih dahulu. Silahkan, Bu. Kami akan mengantar Anda. (17 Agustus 1945 dini hari), setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam, Pak Perwira. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Ada apa? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam ini. Kami perlu tempat untuk merencanakan kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang dibutuhkan. Saya mau istirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Pak Perwira.
Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda. Berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, serta BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/8/65. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh kita semua yang hadir di sini? Jangan, itu terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap. Jadi, kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 Agustus adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Siap, Om. Lebih cepat, lebih baik. Kapan kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat pagi ini, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong kau siapkan tiangnya. Baik, Bu. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini Bu naskahnya. Silakan ditandatangan. Baiklah. Dia, tolong kau perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi serta mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita.
Hingga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! 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 Merdeka!